Sobat Gila. Masya Allah, tabarakallah, kita terharu banget dari setengah jam yang lalu sudah banyak sobat Gila yang gabung bersama kami di TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya kita mau cek koneksi dulu ya. Sobat Gila bisa dengar suara kita. Kalau kita bisa, tolong tulis di chat room. Bisa Kak, gitu. Coba kita pengen tahu dulu, suara kita bisa terdengar sampai ke tempat sobat Gila. Bisa, Masya Allah, tabarakallah. Kalau misal suaranya ada yang belum jelas, coba dicek lagi koneksinya. Coba dicari koneksi mana yang paling bagus di rumah Sobat Decila. Kemudian, kalau misal suaranya agak pecah atau kurang jelas, singkat suggestion untuk Sobat Decila menggunakan headset. Menggunakan headset ya, agar suaranya lebih jelas dan lebih konsentrasi dalam menerima materi. Begitu ya. Coba responnya, di sini sudah ada 74 Sobat Decila. Bagaimana suaranya sudah jelas? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau sudah jelas. Dan kita juga mau ngetik sekali lagi, apabila di wilayah Sobat Decila sudah memasuki waktu sholat asar, terlebih dahulu untuk menunaikan sholat asar ya. Kita tungguin kok, tenang aja. Sholat asar terlebih dahulu, kita masih tungguin di sini bareng sama kamu Daniel juga sedang prepare sebentar lagi. Nah, kemudian untuk yang sudah oke koneksinya, suaranya udah clear, udah pakai headset, udah sholat asar, boleh sekarang disiapkan alat tulisnya. Buku, pensil, barang-barang ada materi yang penting yang perlu dicatat. Dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah, Masya Allah, tabarakallah. Coba Sobat Decila bisa respon di chat room kita ya. Masih kita bacain dari sini. Kalau yang sudah, ikutin Kak Sinta ya. Coba dipegang handphonenya. Kak Sinta mau lihat handphonenya mana? Handphonenya teman-teman, Sobat Decila. Coba dilihat handphonenya. Handphonenya lagi buat ini ya, lagi buat Zoom ya. Masya Allah. Kalau yang bisa pegang handphonenya, dibuka aplikasi Instagramnya, kemudian search, cari, coba lihat Islamic Event Corner. Kita pengen lihat siapa Sobat Decila yang sudah follow Instagram Islamic Event Corner. Coba. Kalau yang belum, langsung klik aja follow. Kalau mau follow Instagramnya Sinta juga boleh. Sudah di follow Instagram YC. Kenapa Sinta suggest Sobat Decila untuk follow Instagram? Karena nanti kita akan update beberapa informasi penting dan spesial untuk Sobat Decila. Nanti kita akan share ada giveaway. Giveaway-nya bisa saldo OVO, GoPay, atau Dana. Kemudian ada juga kita share tentang acara Instok untuk minggu depan, karena acara Instok ini rutin kita agendakan 1 bulan 4 kali. Dan juga kami menyelenggarakan perlombaan Islamiyah. Ada lomba quote Islami, ada lomba cerpen, dan hadiahnya puluhan juta rupiah. Kemudian bukunya nanti kalau yang menang kita akan bukukan dan kita terbitkan, dan juga bisa keliling dunia gratis. Siapa yang pengen ke Turki sama Sinta gratis, kita main ke Hagia Sophia. Coba, mau koneksi kurang baik. Coba yang koneksinya kurang baik dicari di sudut mana-mana, di sudut ruangan yang koneksinya baik, dan jangan lupa menggunakan headset. Coba volumenya, barangkali volume handphone atau laptopnya dinaikkan lagi. Nah, nanti kalau misal mau tahu lombanya apa aja, ikuti terus Instok sampai selesai, sampai Sinta tutup. Nggak boleh ada yang
keluar duluan ya. Udah berarti yang mau follow Instagramnya Sinta boleh di @sinta_22 SHINTA/22. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YC dimanapun Sobat YC berada. Salam ukhwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah pertemuan pertama kita di virtual Zoom ini. Dan semoga Allah ridhoi menjadi pertemuan kita juga nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pengen tahu nih, dari mana aja sih Sobat Silah berasal? Coba tulis di kolom chat room Zoom kita, dari kota mana aja Sobat YC Silah datang. Barangkali ada yang sekota sama Sinta, sekota sama kamu Zamil mungkin. Minta responnya ya, Sobat YC Silah bisa langsung mention aja di chat room Zoom kita. Oke, Surabaya, Masya Allah, tabarakallah. Coba Kak Sinta mau yang tadi Surabaya atau sendiri di unmute, Kahos. Kita pengen ngobrol bareng. Siapa tadi namanya? Aulia Anissa, boleh di unmute. Kita pengen kenalan sama Kak Aulia Anissa. Bawahnya ya. Kak Aulia Anissa ya. Aulia Anissa sudah di unmute? Iya, Kak. Assalamualaikum, Aulia Anissa. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Aulia dari Surabaya? Iya. Masya Allah. Usia berapa sayang? Usia 21. Masya Allah, tabarakallah. Mengetahui info tentang info dari mana? Dari iklan di Instagram itu. Oh, follow siapa? Dari influencer ya? Iya, dari Kak Citra. Oke, dari Citra Wicaksono. Masya Allah, tabarakallah. Baik, salam kenal ya dari Kak Sinta untuk Aulia Anissa. Semoga perkenalan kita hari ini bisa berlanjut sampai Jannah Together ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Ya. Coba yang lain coba dari kota yang lain lagi. Pengen lihat setrum Zoom-nya. Mention dari kota mana aja? Wah, dari Serdang di mana? Nah, lihat dulu ya. Ada dari Kendari, dari Serdang, Kuningan, Cirebon, Kendari. Ini belum ada yang dari Cilacap atau Purwokerto. Ada yang dari Masya Allah, ada dari Purwokerto. Kita barengan Kak Faris. Mau ngobrol sama Kak Faris, Kak Lo? Oke, Kak Faris, kita ngobrol dulu ya. Kenalan sebentar. Udah? Assalamualaikum Kak Faris. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Kak Faris dari Purwokerto? Iya benar. Purwokertonya mana Kak? Purwokertonya Duku Waluh. Nah, Duku Waluh, deketan dong. Saya Purwokerto loh. Oh, sama. Oh, sama. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kakak umur berapa? Usia berapa? 17. Oh, Masya Allah, 17 tahun. Tahu info dari mana Kak? Dari Instagram sama WhatsApp. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Semoga perkenalan kita sama Kak Faris dan teman-teman Sobat Ecila di sini bisa berlanjut sampai selesai ya Kak ya. Amin. Amin. Nah, sekarang kalau tadi Sinta udah mention, Sobat Ecila sudah mention dari kota mana aja yang hadir. Sekarang Sinta mau mention dari usia berapa aja sih yang mau belajar bareng di jalan Allah di sini bareng-bareng Sobat Ecila sama Sinta dan Abu Jamil. Sinta pengen tahu 15 tahun, Masya Allah, tabarakallah. 13 tahun, barakallah. Ini semangatnya patut dicontoh buat OTW nih. Buat Sobat Ecila yang sudah dewasa seperti Sinta ya yang menjelang tua ini, semangatnya tetap dijaga. Jangan sampai kalah sama yang umur 13 tahun. Barakallah, banyak yang 13 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah.
Cinta mau ngobrol sama yang usia 13 tahun, boleh Kak Hos? Oke. Golki boleh? Golki apa sih Kak? Ya. Assalamualaikum Golki. Assalamualaikum. Golki bisa dengar suara Kak Cinta? Oke, mungkin Golki belum siap ya. Coba yang lain yang tadi saya 13 tahun kayaknya agak banyak. Karena Kak Cinta jor banget nih, bener-bener mengapresiasi semangat Sobat Eci bilang untuk menuntut ilmu, Masya Allah masih muda lagi. Ke atas lagi mungkin Kak. Nah itu juga pesan Golki ya, tadi belum ready yang ke atas lagi. Bilkis para nada. Bilkis Kak Cinta mau kenalan ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilkis, Iya. 13 tahun sayang. Iya, Masih SMP ya? kelas 8. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini semangat terus ya, ke depannya masih panjang, Insya Allah. Ini bangga banget kalau Kak Cinta bisa kenalan sama Bilkis. Bilkis asalnya dari mana? Dari Batu Malang, Jawa Timur. Di mana dingin ya? Iya, Kalau Bilkis, nanti untuk next info gabung lagi ya. Nanti kita masih dekat. Oke, terima kasih Iya, Kak. Bilkis. iya. Nah, sekarang kita mau kenalin jargon dari Islamic Event Corner. Jadi, kalau kita bilang Islamic Event Corner, Sobat IECVILA bareng-bareng bilang apa? Halo tim. Islamic Event Corner, be happy, be productive, proud to be Muslim. Ulangi sekali lagi ya. Islamic Event Corner, be happy, be productive, proud to be Muslim. Gimana Kak? Oke. Jadi nanti kita ulangi sekali lagi. Ini mau diambil nggak? All, bisa nggak? Nanti mute all bisa kan? Oke. Nah, kita mau unmute all. Jadi semua nanti bisa kedengaran suaranya. Kalau kita bisa dengar suara Sobat Yecevila. Jadi kalau nanti kita bilang Islamic Event Corner, Sobat Yecevila jawab be happy, be productive, proud to be Muslim. Ulangi ya. Nah, oke, Didi, udah diambil. Islamic Event Corner. Be happy, be productive. Proud to be Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tadi kita udah taruhan tuh, udah kenalan sama Sobat Yecevila, beberapa ya, sama Kak Cinta juga, nanti kenalan lagi. Dan sekarang Kak Cinta mau bacain tentang Islamic Event Corner. Apa sih Islamic Event Corner? Teman-teman penasaran kan pastinya? Jadi, IEC atau Islamic Event Corner adalah wadah sarana kreativitas milenial Muslim Indonesia. Kami mendedikasikan diri untuk mengapresiasi karya anak bangsa. Kami menyediakan layanan diskusi dan sharing ilmu dalam acara rutinan kami yang kami sebut ISTOP yang sedang kita lakukan saat ini ya. Kemudian kami juga menyelenggarakan berbagai perlombaan sebagai wadah kreativitas Muslim Indonesia dan sebagai wujud apresiasi kami terhadap generasi Muslim Indonesia. Islamic Event Corner, be happy, be productive, proud to be Muslim. Nah, tadi kan tentang IEC tuh, udah tahu kalau IEC adalah sebuah lembaga yang memfasilitasi generasi Muslim Indonesia dan di dalamnya ada ISTOP. Apa itu ISTOP? ISTOP itu adalah kependekan dari Inspirasi Talk Show. Apa itu? Layanan diskusi dan sharing ilmu yang menyajikan berbagai kisah-kisah inspiratif atau tips-tips penuh inspirasi tentunya yang erat kaitannya dengan Islam. Nah, ISTOP ini akan IEC sajikan rutin 1 bulan 2-4 kali. Dan kita juga punya jargon dari ISTOP sendiri, ISTOP, we share, we care. Gitu ya. Jadi dengan kita berbagi berarti kita peduli. Kenapa jargonnya ini nanti kita jelaskan juga. Selain itu kita juga ada perlombaan.
Perlombaan yang paling dekat akan kita lakukan adalah lomba quote Islami nasional dan hadiahnya, total hadiahnya 10 juta rupiah. Dan kemudian 250 pemenangnya akan kita bukukan dan kita terbitkan karyanya ISBN. Dan juga nanti kita akan ada lomba nextnya, hadiahnya jalan-jalan ke Turki, bahagia Sofia gratis bersama tim IEP Sula, sama Sinta juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Islamic Event Corner karena semua informasinya akan kita posting di situ. Selain itu, kita juga ada program yang kami namai jaringan untuk sobat surga. Maksudnya apa? Jadi, kita melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan dan pondok pesantren yatim duafa. Nah, nanti kita menyediakan layanan wifi gratis untuk yatim duafa, mulai dari pemasangan dan pemberdayaan setiap bulannya. Sumber dananya dari mana? Dari infak sobat khilaf di sini. Jadi, infak yang sudah sobat yatim khilaf keluarkan, selain untuk menuntut ilmu di jalan Allah, berguna untuk antum semua, dan uang itu akan kita salurkan kepada pondok pesantren, yatim duafa, panti asuhan sebagai pemberdayaan wifi gratis mulai dari pemasangan dan juga pembayaran setiap bulannya. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu lagi yang nggak kalah menarik karena kita juga rutin mengadakan giveaway di Instagram. Nah, giveaway-nya nanti hadiahnya ada biasanya saldo GoPay atau Dana dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagramnya @IslamicEventCorner. Nanti giveaway-nya biasanya kita ada kuis, Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah edukatif. Selain edukatif juga kita menyediakan hadiah-hadiah. Jadi nanti kalau misalnya ada sobat khilaf di sini yang kuliahnya daring, sekolahnya daring, terus kita nanti bisa sponsor pulsanya, insya Allah, tabarakallah. Jadi tenang aja, infak yang sobat khilaf keluarkan, insya Allah kita salurkan kepada yang membutuhkan dan semoga saja menjadi pahala jariah untuk kita bersama. Masya Allah, tabarakallah. Bentar lagi kamu Jamil udah mau masuk, udah lagi siap-siap kerjain sama kita. Jadi Sinta mau langsung aja membacakan profil dari moderator dan pembicara hari ini. Nah, biasanya profil moderator itu dibacakan sama pembawa acara, tapi karena acara kita begitu spesial, jadi moderatornya mau bacain profilnya sendiri. Ada yang udah kenal mungkin, yang belum kenal, itu dia sih. Ya, jadi kita mau bacain profil moderator hari ini, yang mana moderator Isma sendiri. Moderator kali ini bernama Sinta Novia Selasi, biasa dipanggil Sinta atau Cici, lahir 22 November di Cilacap, lulus S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pernah menjadi reporter di UMP TV dan news anchor kerjasama satelit TV, TV Muhammadiyah dan UMP TV, pernah menjadi guru preschool dan kindergarten Palungke, menjadi tentor public speaking di IPA atau di Indonesia Film Academy, menjadi broadcaster radio kampus dan menjadi ketua Dewan Radio Kampus atau Radiosa, founder Masyarakat Project, founder Indigo Hijrah Community, pernah menerbitkan satu buah buku antologi berjudul Mencintai Dalam Diam. Gak banyak, gak panjang, segitu aja profil moderatornya. Jadi tadi siapa moderator kita hari ini? Nah, sekarang Kak Sinta mau bacain juga profil dari Kang Jamil. Muzamil Asbalah dikenal dengan Hafiz Al-Quran yang berasal dari Nagreg Aceh Darussalam. Pria yang akrab disapa Muzamil ini lahir di Fikri, Nagreg Aceh Darussalam pada 21 September 1993. Nama Muzamil mulai dikenal di dunia maya setelah ia mengunggah beberapa video rekamannya ketika membaca Al-Quran dan menjadi imam sholat berjamaah. Video-videonya diunggah ke sosial media sejak tahun 2012. Namun videonya mulai viral pada tahun 2016. Lantunan ayat suci Al-Quran begitu fasih dibacakannya, begitu indah dengan suara yang merdu. Karena suaranya yang merdu dan fasih dalam membacakan Al-Quran, Muzamil Asbalah dipercaya
menjadi Imam Masjid Al-Aqsa Bandung dan Masjid Salman ITB. Selain itu, sosok yang sederhana juga membuat orang terkesima karena beliau selain ilmunya sudah Masya Allah, selain beliau juga rendah hati, sederhana. Jadi orang-orang respect dan adore sama beliau ya. Dan Kang Muzamil juga sudah menikah pada tanggal 7 Juli 2017 dengan Sonia Ritanti di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Menurut ibunya, Muzamil sangat disiplin dengan waktu, terlebih terhadap waktu mengajinya. Dan Kang Muzamil mulai belajar ngaji mulai dari usia 4 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak apa-apa buat sobat Yakinillah yang baru mulai ngaji, baru mulai belajar, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi memang tadi ada kita di sini yang mulai dari umur 13 tahun itu patut disemangati kita contoh. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang Kak Sinta mau bacakan rules in stock dulu nih. Kita ucapkan selamat bergabung juga buat sobat Yakinillah yang baru saja masuk ke in-stock bareng sama kita di sini. Selamat datang. Oke. Di-admit dulu, Kak Host. Assalamualaikum sobat Yakinillah yang baru saja bergabung. Saat ini Sinta mau membacakan rules in stock adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi selama in-stock ini berlangsung. Jadi mohon dipahami karena nanti ada konsekuensinya. Oke. Terus in-stock yang pertama, panitia akan mengirimkan link Zoom H-1 yaitu tanggal 21 Agustus 2020. Peserta dilarang menyebarkan link Zoom kepada siapapun. Apabila peserta melanggar akan didiskualifikasi. Berarti nanti admin atau host berhak untuk kick off. Kemudian tidak bisa mendapatkan sertifikat. Peserta wajib standby 30 menit sebelum acara dimulai. Acara dimulai 15.30 waktu Indonesia Barat. Peserta tidak menyela atau memotong materi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah materi selesai, kecuali pembicara memperbolehkannya. Peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar acara. Peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Apabila melanggar, panitia akan mengeluarkan peserta dari acara. Peserta tidak mematikan kamera. Karena hal ini sangat penting agar moderator tahu saat dia berbicara dan juga tidak merusak suasana interaksi. Kemudian acara dipandu oleh moderator. Acara berdurasi maksimal 1 jam. Sesi tanya jawab dilakukan setelah diberikan izin oleh moderator. Pertanyaan bisa diajukan pada kolom chat Zoom dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sertifikat akan dikirimkan maksimal H+3 via WhatsApp atau email. Bisa dipahami, ada pertanyaan tentang rules-nya, bisa tanyakan saja di kolom chat ya. Bisakah bisa paham? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa dipahami. Nah, sebenarnya waktunya sudah menunjukkan 6 menit lagi. Perjumpaan virtual kita dengan Kak Muzamil. Masih kita tunggu, mungkin Kak Muzamilnya sedang prepare di sana. Suaranya tidak terlalu jelas. Yang lain coba, yang lain suara Kak Sinta jelas tidak? Coba mungkin yang belum jelas, bisa menggunakan headset ya sayang ya. Dipakai headsetnya, dicari tempat terbaik, sinyal terbaik di rumah. Dan mungkin volumenya kurang naik juga.
Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sobat Kila. Suara Cinta bisa terdengar dengan baik? Jawabnya di chat aja ya. Bisa, waalaikumsalam. Bisa, oke. Alhamdulillah, nggak beralamin. Nah, sambil nunggu kamu Zamil, mau nggak kita main games dulu? Sambil ta'arufan nih. Mau? Boleh, Masya Allah. Kalau seneng banget. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang pertama. Namanya itu kita main game arti ayatnya. Jadi di sini nanti Kak Cinta akan mention arti dari sebuah surat. Nanti Sobat YC-Villa melafazkan surahnya. Setuju? Setuju. Ini punya hak prerogatif untuk menunjuk atau peserta yang angkat tangan? Sudah siap ya? Kak Cinta contohin dulu nih. Di sini Kak Cinta mau menyebutkan satu arti surat yang artinya yang Maha Pengasih. Siapa yang berkenan untuk melafazkan ayatnya? Silakan bisa terus nanti Kak Cinta ambil. Yang Maha Pengasih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Coba Raffi, Muzaki, ambil. Raffi, siap-siap. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Silakan dilafazkan ayatnya. Ar-Rahman. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan Kak Raffi. Ya, Nanti Kak. bilang Terima ya, kasih Kak juga. Raffi nanti bisa berkesempatan untuk nanya langsung sama kamu Jamil. Baik, siap. Oke, selanjutnya. Soal kedua. Artinya, mengajarkan pandai berbicara. Lafaznya apa? Ayo, ditunggu di chatroom. Mengajarkan pandai berbicara. Kak Cinta hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, kayak 6, 5. Fatia Irsalina, diambil Kak. Fatia Irsalina ada. Halo, Assalamualaikum Fatia. Langsung saja dilafazkan sayang. Allamahul bayan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Fatia. Nanti berkesempatan ya untuk nanya langsung sama Kak Jamil. Dipersiapkan pertanyaannya. Next lagi. Masih ada waktu kamu Jamilnya? Oke. Lanjut ya yang ketiga. Artinya dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia. Masya Allah, tabarakallah, langsung aja. Alfian. Artinya apa? Atau garis? Garis ya, oke. Bukan yang tadi kan? Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, langsung saja lafaznya. Khalaqal insan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan Farid. Tapi kalau mau bertanya sama kamu Jamil, boleh banget dipersiapkan pertanyaannya ya. Siap, Kak. Syukron. Next ya. Soal selanjutnya disimak. Ayo cepat-cepatan. Artinya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Masya Allah. Artinya tadi belum?
Azia, persiapkan diri kamu. Yang bisa. Assalamualaikum Abian. Waalaikumsalam. Ya, ahli lagi ya, banyak yang ahli ya di sini ya. Assalamualaikum, langsung saja dilafazkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair. Ada banget ya dengarnya ya. Nanti kalau mau bertanya sama kamu Zamir, nanti kasih minta kasih waktu insya Allah. Dipersiapkan saja pertanyaannya, semoga nanti cukup waktunya ya Kak ya. Pertanyaan terakhir. Ini benar-benar cepet-cepetan karena Kak Sinta yakin peserta di sini semuanya kembali ke sila pasti tahu jawabannya. Maka nikmat mana lagi yang berkah. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Insya Allah langsung saja. Maulani. Maulani. Assalamualaikum Maulani. Waalaikumsalam. Maulani langsung saja dilaporkan ya. Waalaikumsalam, Kak. Iya sayang, langsung saja dilaporkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah sayangku. Kalau misalnya mau bertanya sama Mas Jamil, dipersiapkan pertanyaannya. Nah, itu saja untuk untuk ice breaking tentang arti dan ayatnya. Nah, kita mau ingetin lagi. Jangan lupa kemarin kita udah share tentang panduan stop, dibaca lagi, diinget-inget lagi, dan kita juga mau ingetin lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya Islamic Event Corner untuk sobat YC Villa yang baru saja hadir. Mungkin tadi ketinggalan tentang profil dari YC Villa, dari YC ya, dari Islamic Event Corner. Jadi nanti di Islamic Event Corner kita mempunyai beberapa agenda. Ada in-stock, ada lomba yang hadiahnya 9 juta dan bisa beli turki bareng sama kita. Ada juga jaringan Sobat Surga, jadi infak dari Sobat YC Villa kami distribusikan kepada panti asuhan dan juga pondok pesantren yatim duafa. Kita juga mungkin mengadakan giveaway yang hadiahnya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Kamu Jamil? Mau lanjut main games lagi nggak? Kamu Jamilnya mungkin masih prepare. Mau main games lagi? Boleh, insyaallah. Nanti hadiahnya lain ya, soalnya pertanyaannya kan beda banyak. Yang panjang kakak ayatnya, Masya Allah. Oke. Sebentar. Gini aja deh, ada nggak yang mau sharing sama Sinta? Menceritakan tentang Asbabun Nuzul surat Ar-Rahman. Tidak usah panjang, tidak apa-apa. Silakan siapa yang berkenan? Asbabun Nuzul surah Ar-Rahman. Masih kita tunggu ya. Boleh lihat chatroomnya Kak? Mana yang mau sharing tentang Asbabun Nuzul? Kalau nggak ada yang mau, kan kita punya hak prerogatif untuk menunjuk di sini ya. Jadi siap-siap aja. Mau lihat dong Kak di tadi galerinya. Jadi kita bisa lihat wajah teman-teman. Mau nunjuk yang mana ya? Coba scroll lagi. Lagi ke bawah.
Siapa yang terlihat sudah siap? Ke bawah lagi, Kak. Pasien yang di bawah mungkin. Andrianto, yang tadi lagi merah putih ya? Kan udah bilang dia lulus. Tidak boleh melakukan aktivitas lagi kita menjalankan insaf. Diambil ya, Kak ya? Udah? Assalamualaikum, Kak Andri. Kak Andri bisa dengar suara Cinta di sini? Halo? Masya Allah, tabarakallah, kamu sudah siap untuk bergabung sama kita di sini di Instop. Jadi persiapkan buku dan lain sebagainya. Kita sambut kamu Jami bareng, salam bareng ya. Kak Andri beruntung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Jamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Jamil? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek audio dulu ya, Kak. Suara Cinta bisa terdengar dengan jelas? Agak kurang fokus sih, tapi kedengeran kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Jamil, bagaimana kabarnya? Ya gimana? Kurang jelas audionya? Cek. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Kamu Jamil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak istri sehat, Kak? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kamu Jamil boleh tahu les dari mana saat ini? Gimana? Les dari mana? Live dari rumah? Bandung. Iya, Bandung. Bagaimana keadaan COVID sendiri di Bandung, kamu Jamil? Sudah mulai kondusif? Alhamdulillah udah pada normal sih di mana-mana. Oke. Ya, Sudah mulai dengan normal. protokol kesehatan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kajian sendiri di Bandung sudah mulai offline, kamu Jamil, atau masih online? Ada beberapa masjid yang udah online, tapi secara umum masih belum semua lah. Baru Oke. terbatas beberapa masjid aja. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Cinta sebagai moderator di sini antara kami Jamil dengan sobat IEC-Sila. Dan kita ucapkan terima kasih atas waktunya sedianya kamu Jamil sudah berkenan cari ilmu di sini. Dan hari ini kita akan diskusi tentang pemuda muslim bangkit di era COVID-19 dari segi Al-Quran. Begitu ya? Oke. Dan langsung saja, sudah ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum dan kita kumpulkan dari teman-teman Sobat Pancasila. Nah, ini tuh banyak banget pertanyaan tentang bagaimana sih cara milenial muslim sebaiknya menanggapi dan menghadapi COVID, era COVID seperti ini. Menurut kamu Jamil gimana sebaiknya? Baik. Sebelumnya izinkan saya dulu nyapa teman-teman ya. Tafadhol, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Sore hari ini kita bisa ngumpul bareng di sharing online
Kalau boleh disebut majelis ilmu, maka mudah-mudahan dengan gabungnya kita secara online di sore hari ini, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada seorang manusia mulia, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berusaha mempelajari sirah kehidupannya, dan yang pastinya mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan, agar terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan, amanah yang diberikan untuk saya di sore hari ini berbagi dengan teman-teman semuanya. Jujur, dari segi keilmuan, saya ini jauh dari kata sempurna ya. Memang nggak ada manusia yang sempurna. Tapi saya ini bukan ustadz, apalagi ulama. Saya cuma anak muda lah, sama kayak teman-teman ya. Mungkin anggap aja sharing dari senior ke junior lah. Karena belum tentu saya yang berbicara ini, saya yang ngomong panjang lebar nanti, lebih berilmu atau lebih bagus amal solehnya daripada teman-teman yang nyimak ataupun mendengarkan. Oke, menanggapi pertanyaan yang tadi, gimana anak muda muslim, milenial menanggapi pandemi? Alhamdulillah sih, sejauh ini udah lama ya kita merasakan pandemi, udah lebih dari 4 bulan lah. Hampir 5 bulan. Gimana rasanya teman-teman? Kayaknya udah normal aja ya. Alhamdulillah. Dan pastinya sebagai muslim, nggak ada yang perlu kita takutkan, apalagi corona itu juga makhluk Allah ya. Jadi kita oleh Nabi udah diajarkan senjata yang paling luar biasa, yaitu doa. Dalam zikir harian kita pagi dan sore, di antaranya ada Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah aku, jagalah badanku ya. Berikanlah kesehatan untuk pendengaranku dan penglihatanku. Itu salah satu doanya ya. Kemudian ada juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya sedikit pun atas namanya di langit maupun di bumi. Jadi itu kekuatan doa dalam zikir pagi sore kita itu luar biasa. Jangan sampai ditinggalin teman-teman. Apalagi pas mau keluar rumah, ya mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Corona itu makhluk Allah, dia juga bertasbih ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Dengan bahasanya yang boleh jadi kita nggak mengerti. Jadi mudah-mudahan corona itu tidak membahayakan buat kita. Allah jaga kita. Apalagi sekarang ya terlepas dari itu konspirasi atau enggak gitu ya. Ya 50-50 lah kebenarannya seperti apa. Atau memang corona itu memang ada tapi mungkin ternyata enggak seberbahaya itu seperti yang disuguhkan oleh berita-berita media gitu. Ya sewajarnya aja lah. Hari ini ada anjuran protokol kesehatan ya kita ikuti, tapi jangan juga sampai kita berlebihan menghadapi pandemi ini, sampai nggak ke masjid, sampai kita ngurung terus diri di rumah gitu kan, itu juga tidak baik ya teman-teman. Ya. Hidup ini akan terus berjalan. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita bertawakal kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pandemi ini, insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, jadi sangat menginspirasi banget booster ya. Jadi booster dari kamu Jamil adalah kita jangan sampai meninggalkan zikir pagi petang, karena zikir pagi petang adalah penjaga kita gitu ya kamu Jamil ya. Iya. Saya ngomong begini bukan berarti saya udah rutin banget, tapi saya sebisa mungkin ketika saya ada kesempatan saya berusaha untuk melakukan zikir pagi sore ini, atau sekurang-kurangnya kalau kita nggak bisa, kan zikir pagi sore itu kan panjang ya, lumayan gitu. Kalau teman-teman mungkin butuh teksnya, pernah saya share di Telegram, channel Telegram saya, sama kayak Instagram @muzamilhb ya di Telegram.
Silakan teman-teman scroll, saya pernah share teksnya, bebas copyright, teman-teman bisa amalin. Atau teman-teman bisa juga nyimak di channel YouTube saya juga, saya pernah bikin ya, zikir pagi sore, bisa sambil dengerin. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah lah. Kalaupun kita belum bisa rutin, mungkin karena durasinya agak lumayan panjang ya, mungkin makan waktu minimal setengah jam. Kalau kita baca dengan keras, bisa juga dibaca lirih ya, karena doa itu Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi doa itu kita mau keraskan, mau lirihkan, Allah Maha mendengar. Tidak jadi masalah. Kalau kita nggak bisa mengamalkan semuanya, jangan tinggalin semuanya. Seperti misalnya subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu kan zikir itu kita baca 3 kali, itu mengalahkan zikir salah satu istri Nabi, yaitu Juwairiyah alaihissalam, yang dibaca dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Cuma 3 kali zikir barusan doang. Jadi nanti silakan teman-teman cek ya zikir itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maha suci Allah, subhanallah wa bihamdi, dan aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsi, sesuai dengan keridhaannya. Wa zinata arsy, seberat timbangan arsy-nya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk menuliskan kalimat-kalimatnya. Itu luar biasa. Jangan sampai kita tinggalin. Juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini juga kita baca pagi dan sore agar Allah ridha kepada kita. Ini hal yang sederhana ya teman-teman, tapi ketika kita praktekin itu benar-benar luar biasa. Penjagaan dari Allah. Jadi memang kita sangat butuh ya kepada Allah. Bahkan kalau kita meninggalkan doa itu termasuk hamba Allah yang sombong. Ud'uuni astajib lakum. Allah bermohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonan kalian itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita langsung lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Kak Muzamil ya. Semoga pertanyaan tadi cukup menjawab dari pertanyaan Sobat Yusila. Nah, selanjutnya, adakah ayat atau hadis khusus yang relate atau sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini? Atau mungkin dulu sudah pernah dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis tentang kondisi seperti corona seperti ini, Kak Muzamil? Boleh di-share? Baik. Saya bukan ahli hadis ya. Kalau untuk hadisnya bunyinya apa, riwayat siapa, wallahu alam, saya kurang tahu. Saya belum tahu ya, belum dapat ilmunya. Tapi yang jelas dalam sirah, dalam sejarah yang pernah saya pelajari, yang pernah saya dengarkan penuturan dari ulama, bahwa wabah itu hal yang biasa terjadi sepanjang sejarah ya. Kalau dulu namanya ta'un amwas di masa Khalifah Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Amwas itu di daerah Syam ya, dekat Palestina, sekitar Suriah, Palestina gitu. Jadi ta'un amwas itu namanya ta'un itu kan wabah penyakit mematikan. Oh itu jauh lebih ngeri daripada corona hari ini yang death ratio-nya kan rendah. Kalau ta'un amwas itu dia penyakitnya seperti bisul ya, kena sore hari, paginya meninggal. Kena pagi nanti malamnya udah meninggal. Itu ngeri banget gitu. Dan itu diselesaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas, usianya muda, Amr bin As namanya. Amr bin As radhiyallahu an itu dengan kecerdasan yang luar biasa menyelesaikan berbagai masalah seketika, nggak pakai mikir, saking cerdasnya. Jadi kalau kita mau lihat referensi orang cerdas, jangan kiblatnya jangan ke Eropa, jangan ke Einstein gitu. Kalau kita sebagai orang beriman ya, urutan orang tercerdas itu para nabi pertama, kemudian sahabat-sahabat yang mulia banyak yang cerdas-cerdas, kemudian ulama. Karena kalau kita belajar sejarah dengan benar, maka kita akan tahu bahwa zaman sekarang ini bukanlah puncak peradaban. Meskipun kita tahunya teknologi canggih, modern, industri 5.0, 4.0, tapi kalau kita mau compare kualitas kehidupan, tingkat kesejahteraan ya, dengan zaman dulu, zaman sekarang justru sangat jauh sekali ya. Contoh simpelnya soal kekayaan misalnya. Kalau orang kaya dulu benar-benar kaya, dia punya harta umpamanya emas, ladang, itu wujud fisiknya ada. Tapi kalau sekarang misalnya kita nabung uang di bank, itu kan
cuma nominal Betul. gitu. Kalau banknya sistemnya rusak gitu, kemana kekayaan kita gitu kan nggak real. Itu salah satu contohnya. Jadi ta'un amwas udah banyak ya. Bahkan dalam sepanjang sejarah dulu di Mesir juga ada wabah penyakit yang mematikan gitu sama. Dan solusi dari ulama adalah memang lockdown ya. Dan hadisnya kita udah sering dengar selama pandemi ini disampaikan, ada hadis Rasul, saya riwayatkan secara makna, jika ada wabah penyakit maka janganlah kalian memasuki negeri itu, dan orang di dalam negeri itu jangan juga keluar, ya kita udah sama-sama tahu, dan emang itu solusi dari Islam. Wallahu a'lam. Sahabat Allah, penjelasannya sangat bisa dipahami dan semoga menjawab pertanyaan dari sobat Yesudila. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di era COVID seperti ini, kurang lebih sekitar hampir 5 bulan, sekitar 5 bulan ya Kak Muzamil. Nah, kondisi kan sangat crowded begitu ya. Dan banyak dari sobat Sila menyampaikan bahwa karena pandemi ini juga banyak orang yang di PHK, kemudian krisis, perekonomian turun, dan lain sebagainya. Dan itu memunculkan jadi kemanusiaannya jadi krisis gitu. Jadi human krisis. Jadi banyak orang-orang yang individual mementingkan kepentingannya sendiri. Dan pertanyaannya, bagaimana cara milenial muslim untuk menghadapi atau menjaga diri dari human krisis? Sorry, kurang kedengeran. Dari apa? Baik. Oke, kita coba ulangi. Jadi mengingat kondisi yang seperti ini, itu kan dampaknya banyak ya Kak Muzamil ya. Ada dari perekonomian, kemudian ada yang di PHK dan. Oke, itu saya udah dapat poin yang itu. Oke, nah. Tadi yang terakhir kata apa, istilah apa itu? Iya. Human crisis. Human crisis. Iya, krisis dari manusianya itu Crisis. sendiri. Oke, begitu saja. Kak Muzamil bisa ditambah dulu mungkin pertanyaannya. Baik, bismillah. Wallahu alam ya, saya kurang tahu kalau untuk solusi praktisnya untuk pertanyaan ini, karena saya pun bukan ahli ya, bukan pengamat sosial gitu. Tapi kalau ditanya pandangan pribadi, ya krisis biasanya memicu kita untuk lebih kreatif ya. Di tengah banyak orang yang sukses di tengah keterbatasan justru. Karena selama pandemi COVID ini, menurut data yang saya dapat, itu memunculkan orang-orang kaya baru sebenarnya. Di tengah orang-orang yang di PHK, ternyata ada segelintir orang yang memanfaatkan momen itu justru makin kaya. Misalnya contoh, kayak perusahaan-perusahaan ekspedisi, kurir, terus mereka yang bergerak di dunia digital gitu ya, bisnis online, itu rata-rata penghasilan mereka justru tinggi. Jadi ya kita harus pinter-pinter membaca zaman sih, ya menyesuaikan diri lah, harus kreatif. Jadi anak muda itu harus kreatif, berusaha membaca peluang gitu, upgrade zaman ya, jangan kudet, gitu. Jangan juga gaptek, apalagi di zaman sekarang banyak ahli memprediksi sebenarnya kegiatan di era pandemi ini yang kebanyakannya online, sekolah daring, kegiatan-kegiatan banyak online seperti sore hari ini itu diprediksi akan booming itu di tahun 2021-2022. Ternyata dengan adanya pandemi malah lebih cepat jadi di 2020. Maka ya kita harus upgrade lah, menyesuaikan diri dengan zaman gitu. Ini kalau kita bicara pragmatis di zaman sekarang. Tapi kalau kita bicara sebagai pemuda Islam gitu, gimana cara membangkitkan kita motivasi gitu, belajar dari sejarah kebesaran agama kita. Karena kan kita Islam nih, atau kita sebagai warga negara Indonesia, gimana caranya kita membangkitkan kembali kejayaan Indonesia atau negeri kita Nusantara. Maka kita juga harus belajar bagaimana dulu pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita. Makanya ketika kita belajar sejarah itu dampaknya luar biasa. Seorang ulama ya, guru kami, Ustadz Budi Asari, beliau bilang, kalau kita belajar sejarah, maka kita nggak perlu lagi yang namanya motivator. Kita nggak butuh lagi yang namanya kata-kata motivasi. Jadi cukup dengan kita belajar sejarah Islam. Karena belajar sejarah itu bukan hanya rentetan peristiwa, tahun kejadian, tokohnya, bukan itu. Tapi apa hikmah besar, karena sejarah itu selalu mengulangi dirinya. Di bawah terik matahari itu nggak ada yang baru,
Hanya waktu dan tokohnya aja berubah, tapi peristiwanya akan sama. Zamannya akan sama. Bukankah contoh ya, zaman sekarang misalnya dua imperium besar dari timur dan barat ya. Kalau dari barat ada Amerika. Kalau dari timur mungkin ada Cina komunis gitu. Kalau Amerika dengan kapitalisnya gitu. Kalau di zaman Nabi ada Romawi dan Persia. Jadi kan sama ya. Islam muncul di tengah-tengah, nggak punya kekuatan apa-apa, dari gurun pasir yang tidak diperhitungkan, nggak ada hasil alam. Tapi dengan bimbingan Allah, dengan Quran, dengan wahyu, Islam itu bisa menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan politik, tapi kekuatan semua hal, kekuatan ekonomi, pengaruh, sampai ke seluruh dunia, lebih dari sepertiga dunia, dan itu berlangsung lebih dari 13 abad. Itu kan luar biasa. Kalau bukan Quran itu kebenaran ya dari Allah Subhanahu wa taala, coba gimana ceritanya dalam waktu yang sangat singkat ya, kurang dari 1 abad pertama itu wilayah pengaruh Islam itu udah lebih dari jazirah Arab hari ini. Itu luar biasa. Kalau kita akan bahas akan sangat panjang ya. Belum lagi kalau kita mengkaji bagaimana zaman keemasan Islam dulu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, yang bahkan ilmu pengetahuan yang kita nikmati di zaman sekarang itu semuanya adalah sumbangsih dari ilmuwan Islam. Kita pakai teknologi digital, coding misalnya, algoritma. Yang nemuinnya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Orang yang pertama kali menemukan angka 0. Orang yang menemukan teori aljabar. Itu baru satu loh, belum lagi nanti di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, ada Ibnu Nafis. Di bidang astronomi ada Al-Battani. Kita hari ini terhubung dengan kamera, dengan lensa. Ya, lagi-lagi ahli optik pertama di dunia itu ilmuwan Islam, Ibnu Haytham namanya. Orang yang pertama kali menjelaskan anatomi mata manusia. Orang yang menjelaskan pembiasan optik. Jadi teknologi hari ini semuanya itu kalau kita mau jujur, semuanya adalah sumbangsi ilmuwan Islam. Cuma kita hari ini dijauhkan dari sejarah kebesaran agama kita. Literatur yang kita pelajari semuanya kiblatnya dari barat, dari Eropa. Kita anggapnya Eropa itu luar biasa. Padahal ilmu mereka hari ini itu adalah ganti covernya ilmunya kaum muslimin. Setelah mereka mencuri ilmu kaum muslimin, sejarahnya panjang ya, singkatnya saya kesimpulannya aja. Setelah mereka mencuri ilmu kaum muslimin, mereka gunakan untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin yang ada di bawah daulah Islamiyah. Jadi singkatnya seperti itu, teman-teman. Itulah fakta sejarah yang tertutupi. Kalau kita cerita akan panjang. Saya dulu belajar arsitektur di ITB. Umpamanya mata kuliah sejarah arsitektur. Belajar sejarah arsitektur Yunani, Romawi, tiba-tiba skip 1000 tahun. Langsung ke zaman Gotik, Renaissance, nanti international style, sampai minimalism, postmodern, dan seterusnya. Pas kejayaan Islam, itu nggak dibahas. Gitu. Bagaimana kerennya arsitektur Utsmani di Turki gitu. Bikin masjid yang dengan teknologi kubahnya nggak perlu pengeras suara. Sistem pondasinya anti gempa, ada pegas gitu untuk meredam gempa. Itu pada zamannya luar biasa. Bagaimana Istana Alhambra yang ada di Granada, Spanyol hari ini, dulu Andalusia ya, Daulah Al-Qurtubi, Cordoba. Itu kan luar biasa. Teknologi bangunan yang terbaik pada zamannya. Istana di atas bukit, tapi irigasi bisa mengalir ke puncak. Itu pakai teknologi pada zamannya. Belum lagi teknologi perkebunannya, dengan zaitunnya. Sampai hari ini kan Spanyol terkenal penghasil zaitun. Ekonomi Spanyol hari ini selamat, ya. Salah satunya karena ada zaitun. Zaitun itu kan muslimin yang bawa. Mana ada dulu di Spanyol. Jadi ilmu kaum muslimin itu di bidang pertanian, di segala hal itu luar biasa. Bahkan muslimin ketika mengembangkan ilmu itu, mereka ingat betul firman Allah, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Beda dengan hari ini, teknologi merusak. Coba kalau kita terbang di atas pulau Kalimantan, banyak banget bolong-bolongnya. Itu perusahaan-perusahaan kapitalis mengeksploitasi bumi, diambil batu baranya, tapi limbahnya mencemari lingkungan,
bumi yang udah bolong itu nggak ditambal lagi, gitu. Rusak lingkungan hari ini. Ekosistem laut rusak, udara polusi, air tercemar, tumbuh-tumbuhan juga rusak gitu ya. Dulu petani setiap kali panen sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk dibibit ulang. Hari ini nggak bisa. Hasil rekayasa genetika. Bibitnya unggul, hasil panennya berkualitas, buah atau sayurnya. Tapi bibitnya setelah panen kalau dipakai ditanam ulang nggak bisa tumbuh. Ataupun ketika tumbuh hasilnya jelek. Kenapa? Rekayasa genetika. Disterilisasi dengan sinar gamma. Itu hasil teknologi hari ini. Padahal dikembangkan oleh kaum muslimin. Tapi ketika ada di tangan orang yang salah, sebut aja hari ini dunia dikendalikan oleh sebut aja elit ya, elit global atau Zionis Yahudi, karena peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi semenjak Daulah Islamiyah Turki Utsmani digulingkan tahun 1924. Masih kurang dari 100 tahun ya. Ditutup oleh seorang Yahudi dari Donama yang bernama Mustafa Kamal. Jadi Mustafa Kamal itu seorang Yahudi, maka peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Maka kalau kita mau bangkit sebenarnya simple aja teman-teman. Yahudi itu mereka menang ketika banyaknya orang munafik di tengah-tengah kita. Ketika belum muncul persatuan di kalangan kita. Ketika hiburan lebih digemari oleh orang-orang Islam daripada ilmu pengetahuan. Kan zaman kita sekarang cocok banget ya. Hari ini kan hiburan lebih disenangin. Coba lihat aja trending topik di YouTube. Semuanya konten prank nggak jelas, konten gebrak rumah gitu ya. Apa lagi? Konten-konten apa lagi? Yang nggak jelas lah. Saya juga nggak ngikutin terus. Makin nggak jelas kontennya, makin trending, makin viral hari ini. Gitu. Tapi giliran konten yang berfaedah itu algoritmanya rendah, views-nya dikit gitu. Ya itulah zaman sekarang. Berarti kebangkitan kayak masih jauh. Tapi tenang. Hari ini tren hijrah, tren tahfidzul Quran udah di mana-mana. Karena ketika muslimin kembali kepada Quran, tidaklah suatu peradaban yang dekat dengan Quran, melainkan peradaban itu akan menjadi peradaban terbaik. Lihat bagaimana Nabi mendidik para sahabat dengan Quran. Iman sebelum Quran. Iman dulu, baru belajar Quran. Karena kalau Quran duluan itu juga bahaya, teman-teman. Nanti orientasinya, belajar Quran tapi orientasinya dunia, bukan akhirat. Gitu. Bahaya. Jadi harus iman dulu dibenerin. Dan makanya kenapa ayat-ayat yang turun di Mekah itu pendek-pendek dan berbicara tentang membangun iman, tentang akidah, tentang tauhid, surga, neraka, kabar gembira dan peringatan, basyiran wa nadhira, supaya kokoh dulu keimanan. Itu 13 tahun, bahkan lebih lama daripada di Madinah. Yang 10 tahun nanti baru turun ayat syariat, perintah, larangan, fikih, muamalah, beban, hukum. Jadi ketika imannya udah ada, sami'na wa ata'na gitu. Perintah sholat langsung dilaksanakan gitu. Khamar haram gitu, langsung bertahap, itu pun bertahap kan ya, sampai 3 ayat kan bertahap. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat sementara kalian mabuk gitu. Nanti yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kalau di surah Al-Baqarah ya, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah Muhammad, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum perjudian, tentang mabuk-mabukan dan perjudian. Maka jawablah Muhammad, katakanlah mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bertahap. Nanti baru puncaknya di surah Al-An'am ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Maaf, di akhir surah Al-Maidah ya, di lembar-lembar terakhir surah Al-Maidah, bukan Al-An'am ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatannya syaitan. Baru haram mutlak. Itu pun bertahap. Jadi ada iman dulu. Makanya salah kalau hari ini kita langsung, kalau misalnya umpamanya kita punya anak, langsung kita didik salat. Itulah luar biasanya kalau kita belajar dari sejarah, belajar dari Islam, belajar dari Quran. Quran itu ringkas. Jadi Quran itu bicara sesuatu yang umum. Tapi yang umum itu berlaku di sepanjang zaman. Umpamanya, ajarilah anak-anak kalian dengan shalah. Alimu auladakum bis shalah. Ajari anak-anak kalian dengan shalah. Jadi
ketika nyuruh ajarin anak sholat, itu kan kalimatnya singkat, sederhana. Tapi berarti kita harus memahamkan dulu buat dia, sebelum sholat itu harus taharah dulu, harus berwuduk dulu. Sebelum sholat ada rukunnya, ada syarat sahnya, menutup aurat, menghadap kiblat gitu. Rukunnya ini dulu loh, takbiratul ihram gitu, al-fatihah gitu. Ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya kan harus diilmui dulu. Padahal dengan satu kalimat sederhana ajarkan salat. Itulah luar biasanya Islam. Quran itu bicara hal-hal yang umum tapi bisa dipahami dan sejalan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Itulah mukjizat Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, intinya kalau kita belajar sejarah ya, belajar dari Islam itu udah lebih dari cukup untuk kita menghadapi tantangan zaman. Era pandemi atau era industri 5.0 gitu. Masalahnya kita jauh dari Quran hari ini. Ketika pun dekat dengan Quran, Quran sebatas kita baca doang. Itu bagus, itu baik. Tapi jangan lupa teman-teman, Quran Allah turunkan bukan hanya untuk kita baca aja dengan suara yang indah. Kita dengarkan dengan lantunan irama yang merdu, bukan hanya itu, dengan tajwid yang fasih, itu semuanya kewajiban, itu semuanya baik. Ya, baca Quran dengan benar itu memang keharusan ya. Pahalanya luar biasa, setiap huruf 10 kebaikan, tapi yang Allah inginkan lebih dari itu. Quran Allah turunkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu dabara artinya belakang. Kita pegangan sama belakang Quran, kemanapun Quran pergi, kita ikut. Tadabbur, kita memahami maknanya. Kita mengamalkan isinya, itu tadabbur. Jadi paham bacaan Al-Quran yang sampai ke hati, bukan hanya di lisan. Sampai kita seperti orang-orang Khawarij. Ada satu golongan yang mereka ibadahnya luar biasa, tapi mereka sesat. Kalau enggak dari Quran, mereka enggak terima. Tapi pemahaman mereka menyimpang. Kata Nabi, yaqra'unal Quran. Mereka ngaji, mereka baca Quran. Wala yujawizu hanajirahum. Tapi tidak pernah melewati kerongkongan. Enggak melewati kerongkongan maksudnya enggak sampai ke hati. Hanya di sini aja. Nah, gimana caranya supaya sampai ke hati? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih, dalam surah Al-Baqarah ya, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan benar. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, gimana bacaan Quran yang benar? Lisan membacanya dengan fasih, sesuai dengan ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Di zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu dirangkum teorinya oleh ulama 2 abad setelah Quran turun untuk memudahkan membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi. Karena dulu Nabi mengajarkan sahabat itu nggak pakai teori, nggak ada tajwid, hukum nun mati, ikhfa, izhar, iqlab itu nggak ada. Hukum mat, hukum mim mati dan seterusnya itu nggak ada. Tapi prakteknya langsung benar. Bahkan nanti qiraatnya juga berbeda-beda. Jadi yang pertama bacaan Quran yang benar itu ya fasih, sesuai dengan bacaan Rasulullah. Hukum belajar ilmu tajwid, fardu kifayah. Hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid atau sesuai dengan bacaan Rasulullah, itu yang wajib. Makanya mau nggak mau hari ini kalau kita mau baca Quran yang benar, ya lewat ilmu tajwid atau lewat bacaan seorang ulama yang ahli qiraat, yang punya sanad silsilah nyambung ke Rasulullah. Makanya belajar. Hari ini belum lancar ngaji, cari guru. Nggak bisa belajar ngaji otodidak, cuma dengerin murattal di YouTube, nggak cukup teman-teman. Blind spot. Ketika kita salah atau keliru, nggak ada yang koreksi. Kita merasa udah, wah bacaan Quran saya udah keren banget, udah bagus banget. Tahu-tahu ketika didengar sama orang yang berilmu, ternyata salahnya masih banyak, termasuk saya ya. Intinya belajar terus. Bacaan Al-Quran yang benar, pertama, lisan membacanya dengan fasih, dengan benar, dengan tartil. Wartilil Qur'ana tartila, it means sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, akal berusaha memahaminya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Agar kalian berakal, agar kalian memikirkan, agar kalian memahami, agar kalian mengingat. Jadi akal berusaha memahaminya. Dan baru ketiga, hati menumbuhkan keimanan. Lisan, akal, dan hati. 3 hal harus bekerja ketika kita membaca Al-Quran. Saya pun masih berusaha seideal itu, teman-teman. Jangan sampai hanya di mulut aja, meskipun itu baik. Pahalanya luar biasa, berkah, rahmat Allah turun. Tapi belum sempurna, teman-teman. Kalau kita belum berusaha memahami
dan sampai menumbuhkan iman di dalam hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Jadi orang-orang beriman itu yang udah punya modal iman dalam hati, dengerin Quran, mereka paham yang mereka dengar itu dan iman mereka makin nambah, makin takut kepada Allah. Sehingga mengamalkan dari ayat yang mereka terima itu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Gitu teman-teman. Jadi pastikan bacaan Quran kita hari ini, lisan membaca, akal berusaha memahami, dan hati menumbuhkan keimanan. Nah, jadi minimal ya, karena kita hidup di zaman di mana bahasa Arab belum jadi bahasa persatuan seluruh muslimin di seluruh dunia ya. Padahal kalau zaman dulu ya, 100 tahun yang lalu aja di Nusantara itu bahasa Arab sangat biasa. Jadi percakapan sehari-hari itu sampai-sampai kan kalau di Melayu itu sampai ada tulisan Arab Jawi untuk menuliskan bahasa Melayu tapi dengan huruf hijaiyah. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Itu saking biasanya bahasa Arab dulu ya. Tulisan Arab itu. Jadi ruhnya Nusantara itu memang Islam kalau kita mau belajar sejarah ya. Lihat ulama-ulama yang meneriakkan jihad kayak Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, atau Imam Bonjol, Imam Pangeran Diponegoro, banyak ulama-ulama yang terlalu banyak untuk disebutkan. Mereka semua berjuang untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Makanya kalau hari ini pada nuduh Islam itu anti NKRI itu, wah kemana aja bos? Nggak belajar sejarah kali. Atau memang sengaja sejarah yang ditutup-tutupi atau dibelokin. Makanya kalau kita baca buku Api Sejarah karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara itu luar biasa ya, perjuangan ulama dan santri untuk menegakkan NKRI. Itu fakta sejarah yang sebenarnya, sejarah Nusantara terbaik, dan itu memang orang-orang Islam semuanya yang memperjuangkan kemerdekaan. Sampai-sampai misalnya ada tokoh Kristen misalnya, Patimura, ternyata kalau kata Ustaz Adi Hidayat dari literatur sejarah yang beliau pelajari, ternyata nama aslinya adalah Ahmad. Islam juga, orang Islam juga, ulama juga. Jadi kalau kita belajar sejarah itu luar biasa pengaruhnya ke kita. Cuma hari ini kan pelajaran sejarah itu begitu membosankan ya. Kita kalau di sekolah dulu nggak senang nggak mau pelajaran sejarah. Padahal efek sejarah itu luar biasa buat kita. Kenapa? Sepertiga Quran isinya sejarah. Sepertiga Quran loh. Dan kebanyakan turunnya di Mekah. Untuk membangun pondasi. Jadi sejarah itu membangun keimanan. Ngomong-ngomong soal anak muda, berlimpah tokoh-tokoh anak muda yang ada di Quran. Yang bisa kita ambil motivasi, pelajaran, spirit, ibrah. Ibrah itu pelajaran ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil absar. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi ulul absar, orang-orang yang berfikir, yang cerdas, yang mengerti, ya, ulul absar. Ibrah itu kan, Iber itu artinya nyebrang atau jembatan. Kenapa sejarah itu, kisah itu menjadi ibrah, menjadi jembatan, agar kita terhubung dengan masa lalu. Soalnya sejarah itu akan selalu berulang. Contoh, di zaman Nabi Musa ada orang yang sangat zalim, Firaun ya, ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, aku ini Tuhan yang maha tinggi, Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Firaun dalam surah An-Nazi'at ya. Durhaka banget nih Firaun ini, luar biasa. Tapi manusia model-model Firaun ini akan ada di setiap zaman. Contoh, ketika perang Badar, Nabi menerima berita terbunuhnya Abu Jahal. Apa komentar Nabi? Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal di zaman Nabi, Fir'aun di zaman Nabi Musa. Begitulah contoh sejarah berulang. Maka di zaman kita pun sama hari ini, teman-teman. Sejarah itu selalu ada siklusnya berulang. Hari ini Islam belum bangkit gitu. Maka di ambang bangkit, insya Allah bentar lagi bangkit. Maka apa yang harus kita lakukan? Lihat ketika fase Nabi berusaha mendidik para sahabat untuk memperjuangkan kebangkitan kekuatan Islam sampai ke seluruh dunia. Maka itu yang perlu kita tiru. Makanya butuh belajar sirah, butuh belajar sejarah. Dalam Quran ada banyak kisah-kisah anak muda yang luar biasa. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, qalu sami'na fatan
yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda, fata. Fata itu artinya pemuda. Jadi dalam Islam itu yang ada istilah pemuda, nggak ada istilah remaja. Remaja itu identik dengan kegalauan, transisi, lemah. Islam itu sebenarnya nggak mengenal kata remaja. Kalau kita menempuh pendidikan yang sesuai dengan Islam, kalau di zaman Daulah Islamiyah dulu ada yang namanya pendidikan awal itu kutab, pendidikan lanjutan itu madrasah. Dengan dua pendidikan itu, kutab dan madrasah, itu ilmunya jauh lebih keren daripada kita sekolah hari ini, SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Ya, teman-teman jangan khawatir, saya pun produk peradaban hari ini, kita sama. Gitu. Tapi setelah belajar lagi ternyata kita banyak mubazirnya. Kita belajar berbagai mata kuliah, berbagai mata pelajaran, tapi berapa persen yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Kan mubazir, tapi kalau di kutab, madrasah, itu yang dulu diajarin itu ilmu agama, Quran. Quran udah selesai dengan Quran, hafal 30 juz. Itu coba lihat, kalau dalam Islam pendidikan itu, ilmu itu dihafal. Beda kan dengan referensi barat hari ini, ilmu itu jangan dihafal, yang penting dipahami. Loh, apa yang mau dipahami kalau nggak ada yang dihafal, nggak ada yang diingat? Apa yang mau dianalisis, apa yang mau dikembangkan? Makanya ilmu muslimin itu ketika mengembangkan ilmu cepat banget dan luar biasa. Kenapa? Karena kecerdasan yang dari Quran. Quran itu bikin cerdas, teman-teman. Kalau kita pelajari, la'allakum ta'qilun. Masalahnya kita hari ini jauh dari Quran. Beneran deh. Itu ulama yang bilang, bukan saya. Saya pun belum ideal banget dalam mempraktekannya. Tapi ini ilmu yang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mampu mengamalkannya. Jadi Quran itu bikin pintar. Lihat, dalam Quran ada sejarah Nabi Ibrahim misalnya. Qalu sami'na fatan. Ketika Nabi Ibrahim muda, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim itu di usia muda, usia pemuda ya, udah punya tauhid yang iman yang luar biasa. Sampai jadi lambang tauhid kan Nabi Ibrahim itu. Pencarian terhadap kebenaran itu kan luar biasa, panjang kisahnya. Ada dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah di juz 3, silakan teman-teman baca. Simbol tauhid. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah uji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya, lulus semua dengan sempurna. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu jadi pemimpin bahkan anak cucu keturunannya. Dari jalur keturunan Nabi Ibrahim diangkat Allah oleh menjadi nabi dan rasul semuanya. Nah, Nabi Ibrahim muda udah punya tauhid yang luar biasa, tapi kegundahan, kegelisahan Nabi Ibrahim bukan hanya mikirin diri sendiri. Makanya pemuda kalau cuma mikirin diri sendiri, galau urusan cinta, galau urusan pekerjaan, itu remeh-temeh banget. Tapi kalau mikirin umat, mikirin orang banyak, mikirin kemaslahatan orang banyak, itu baru pemuda. Lihat Nabi Ibrahim, yang dipikirin apa? Udah punya tauhid yang kuat, udah punya iman yang luar biasa kepada Allah, tapi yang dipikirin gimana nih masyarakatku. Nabi Ibrahim bukan pemimpin, tapi dia galau dengan kondisi masyarakatnya yang masih menyembah berhala buatan bapaknya sendiri, yaitu Azar. Galau Ibrahim. Dia nggak pengen masyarakatnya jatuh ke dalam kemusyrikan. Makanya dengan heroiknya, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesadaran, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dengan konsekuensi yang sangat tinggi dan terbukti Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Itu anak muda. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sehingga Allah perintahkan kepada api menjadi dinginlah dan membawa keselamatan terhadap Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, pemuda. Usia muda loh, fatan. Lihat lagi kisah lain, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dapat ujian yang luar biasa. Ujian hidup Nabi Yusuf kan banyak banget. Mulai dari keluarganya dijahatin sama saudaranya karena iri. Dibuang ke dalam sumur. Dikutip oleh karavan dagang. Dijual sebagai budak. Nyampe ke istana. Difitnah. Dapat ujian perempuan yang nyaris. Kalau anak muda zaman sekarang susah sekali lulus dari ujian semacam itu ya. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Pintu-pintu ditutup rapat. Digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Bahkan paling cantik di negeri Mesir. Istrinya raja lagi. Aman, jauh dari keluarga. Pintu tertutup rapat. Coba. Kalau nggak ada iman. Tapi Nabi Yusuf berani berkata, qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi
karena tuannya atau si rajanya Nabi Yusuf ya, rajanya di istana itu udah berbuat, innahu rabbi ahsana mathwaya, udah berbuat baik kepadaku, jadi nggak pantas aku mendurhakai. Nabi Yusuf juga Allah berikan burhan. Burhan itu kayak seperti imajinasi ya, sosok ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub, itu seperti hadir potretnya di tengah-tengah Nabi Yusuf ya. Sehingga Nabi Yusuf nggak jadi melakukan perbuatan yang keji, yang nista itu. Jadi Nabi Yusuf juga usianya muda. Nanti Nabi Musa usianya juga muda ya. Bisa baca di surah Al-Kahfi. Ashabul Ukhdud yang ada di surah Al-Buruj juga pemuda yang luar biasa. Ashabul Kahfi di surah Al-Kahfi yang kita baca Jumat kemarin juga pemuda. Jadi potret-potret pemuda dalam Quran itu ada banyak banget kisahnya. Jadi kenapa kita ambil inspirasi bukan dari Quran? Padahal begitu banyak pelajaran teman-teman. Kalau kita pelajari Quran, kalau kita belajar sejarah, maka cukup sudah. Kita nggak perlu lagi motivator. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sudah sangat lengkap penjelasan dari kamu Jamil, dan juga pertanyaan dari sahabat Yusufillah sudah terwakili oleh penjelasan kamu Jamil ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tidak hanya tentang topik, tentang bagaimana motivasi kita dan lain sebagainya, juga sudah dijelaskan tentang sejarah Islam juga. Nah, untuk itu pemaparan materi minta rasa cukup, kemudian kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Silakan untuk 2 orang penanya dulu. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangannya. Nanti langsung minta unmute ya. Silakan dipilih kalau mau ke host. Ya, Trisnawati silakan dipersiapkan. Halo, Pak Trisnawati. Iya, halo Kak. Silakan bisa langsung bertanya kepada kami Jamil. Iya, Assalamualaikum Kak Muzamil. Ya. Kak, bagaimana sih kalau misalnya ketika kita membaca Al-Quran masih belum sempurna, misalnya ada makhraj yang belum kita kuasai dan kita susah sekali untuk menguasainya. Apakah kita berdosa? Terus apa yang mesti saya lakukan seperti itu? Itu aja pertanyaannya, Kak. Baik, bismillah. Jangan berhenti belajar. Gitu aja. Yang penting terus berusaha, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya melebihi batas kesanggupan. Jadi setelah kita berusaha dapatnya segitu, kita udah berusaha. Yang penting terus berusaha, berguru, jangan oh saya mah emang nggak bisa, nggak jangan gitu. Karena Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk diingat. Adakah kalian menjadi bagian orang-orang yang mempelajarinya? Jadi Quran itu mudah. Yusrun itu mutlak ya, kemudahan yang mutlak tanpa kecuali. Semua orang mudah sama Quran. Anak kecil mudah, orang tua mudah juga. Jadi nggak ada umur itu bukan hambatan ya. Nggak ada istilah oh saya udah nggak lagi muda susah belajar, nggak ada. Sama Quran itu mudah semua. Sahabat Nabi emang muda-muda semuanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq 38 tahun ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Abdurrahman bin Auf juga kepala 3. Jadi sahabat Nabi juga banyak yang tua-tua, walaupun lebih banyak lagi yang muda-muda. Tapi usia bukan hambatan juga. Jadi mudah bagi semua kalangan. Bahkan orang yang punya keterbatasan fisik, tunanetra banyak yang hafal Quran. Anak yang autis hafal Quran. Itu hafal loh. Bahkan bacaan mereka juga luar biasa. Jadi apalagi kita ini yang punya fisik sempurna, pendengaran sempurna, penglihatan sempurna, harusnya kita bisa belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Quran itu kalau terasa sulit dalam prosesnya, berarti kita pengulangannya kurang banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Nama lain Quran itu az-zikra. Sesuatu yang diingat, sesuatu yang diulang-ulang. Ketika menghafal Quran, belum lancar, ulang yang banyak. Ketika membaca Al-Quran, belum lancar, ulang yang banyak. Jadi Quran itu intinya adalah pengulangan. Udah hafal Quran aja, masih harus murajaah terus kan, seumur hidup, supaya hafalannya terjaga. Nah, jadi bersama Quran itu makin sering, makin mudah. Misalnya kita baru ngafalin
susah banget. Tapi begitu udah hafal karena saking banyaknya kita ulang, itu akan terasa ringan sekali. Seperti surah Al-Fatihah, kita nggak usah mikir lagi, langsung connect, langsung nyambung lisan kita dengan ringannya melafazkan Al-Fatihah. Dalam mimpi pun kita bisa baca. Kenapa? Karena banyak banget diulang. Sehari 17 kali dalam tiap rakaat salat minimal. Begitu juga dengan membaca Al-Quran yang lebih basic lagi. Ketika kita kesulitan dengan makhraj ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita susah, kayak keluh lidah kita. Itu artinya kurang sering ngajinya, belum banyak. Udah ngaji terus yang lama sampai layin, sampai kita merasakan lunak. Bacaan Quran itu tidak memberatkan. Ketika belajar kita kasih effort dikit emang. A'udzu agak ditarik dikit, bukan tapi a'udzu. Fathah, mulut dibuka. Kasrah, lidah bagian tengah naik. Rahang turun. Dhammah, mulut, lidah bagian belakang naik dan mulut dimoncongin. Harus jelas. Gitu. A'udzu. Ain, makhrajnya di tengah kerongkongan, bukan di hidung. Bukan a'u, tapi a'u. Saya dulu mengoreksi makhraj huruf ain itu lama ketika talaki dengan syekh saya dari Yaman, dari Timur Tengah. Jadi terus aja belajar. Bahkan bacaan saya sekarang pun masih banyak, masih jauh dari kata sempurna, teman-teman. Masih banyak yang harus disempurnakan. Tapi minimal makhrajnya tepat. Karena yang sangat PR itu adalah sifatul huruf. Biasanya di sifat itu ya yang kita butuh kejelian, butuh talaki, butuh belajar yang intensif. Guru saya sampai butuh waktu 2 bulan memperbaiki Al-Fatihah doang. Tapi setelah Al-Fatihah selesai, mudah nanti ke ayat-ayat berikutnya. Karena apa yang sudah diperbaiki di Al-Fatihah dari huruf-hurufnya, nggak perlu diulang lagi nanti di surah-surah yang lain. Jadi gitu. Intinya terus belajar. Setelah belajar, maka mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan-kekurangan kita. Soalnya kita udah berusaha. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, jawabannya sangat memotivasi ya. Jadi belajar Al-Quran itu diulang terus, pengulangan terus, dan juga belajar kita terus. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ada Raffi Muzaki yang tadi sudah menjawab di game. Silakan di-unmute kamu. Assalamualaikum Raffi. Kita tunggu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Next, ganti. Faris. Yang tadi sudah bertanya ya, yang sudah menjawab di chat. Alfian, silakan Alfian. Alfian Nazira. Oke, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum, kamu Zamil. Guru dan sulit untuk mencari guru di sekitar rumah kita. Bismillah, cari lagi sampai dapat. Oke Kak, boleh nambah nggak pertanyaannya Kak? Iya, boleh. Mana yang harus didahulukan, menghafal atau tilawah Al-Quran? Membaca Al-Quran dari awal atau menghafal? Dua-duanya punya fadilah, dua-duanya punya keutamaan. Karena ini pertanyaannya gimana ya? Dulu di zaman Rasulullah, Quran itu pasti dihafal. Karena mushaf itu baru ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, dibukukan itu pun seantero negeri Islam seluruh dunia cuma punya 5 eksemplar, ditulis manual, belum ada percetakan di zaman itu. Terus Quran di mana? Di sini dihafal. Quran begitu turun itu langsung diajarkan, langsung dihafalkan. Karena sejatinya Quran itu memang dihafal. Kalau disebut dengan qari'ul Quran, kalau di zaman Nabi itu pasti auto hafal Quran. Yang dibaca itu hafalan, bukan teks. Nah, cuma kita hari ini tentu pasti ya, menghafal Quran itu jauh lebih besar pahalanya. Tapi ketika kita belum mampu menghafal, belum banyak hafalan, jangan juga tinggalkan interaksi kita dengan Quran. Baca, mengkhatamkan Al-Quran secara berkala itu juga perintah. Ya.
Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sedikit menambahkan ya. Oke. Jadi interaksi bersama Quran semuanya baik. Levelnya itu ada 3 kalau kata Ustaz Adi Hidayat. Yang pertama qiraatil Quran. Baca Quran meskipun belum paham maknanya, pahalanya udah luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Terbata-bata double pahalanya. Udah mahir bersama malaikat yang mulia. Ini level 1. Level kedua tilawatil Quran. Nah, istilah tilawah berbeda dengan qiraah. Nah, ketika disebutkan tilawah, ya, asal katanya tala. Kalau tadi qara'a. Qara'a itu baca. Kalau tala, baca, dipahami, dan diamalkan. Itu tilawatil Quran. Jadi bukan tilawah namanya kalau kita ngaji-ngaji doang, baca-baca doang. Yang dikatakan tilawah itu kita baca, kemudian kita baca juga artinya, atau tafsirnya, atau kita dengarkan penjelasan ulama, agar kita bisa amalin ayat itu. Itu baru tilawah. Kalau kita cuma ngaji, baca-baca ayat doang, kita nggak paham apa yang kita baca, itu baru qiraah. Pahalanya jelas luar biasa, tapi ketika kita pahami ayatnya, jauh lebih besar pahalanya. Nah, PR buat teman-teman semuanya, sekaligus pertanyaan saya nih ke teman-teman yang udah gabung. Ada nggak di antara kita di sini yang udah pernah tamat ngaji, khatam baca Quran 30 juz, plus dengan terjemah versi Kemenang yang ada di Indonesia? Ada nggak teman-teman kira-kira? Di sini yang udah selesai ngaji 30 juz plus arti. Coba lihat ada tidak? Tulis di chat room Ada nggak? saya. Nggak usah dijawab, dijawab di hati masing-masing ya, karena dari sekian responden di berbagai forum pernah saya ajukan pertanyaan ini, 80%-nya belum pernah. Cuma 20%-nya lah kurang lebih yang udah pernah. Berarti kan masih banyak banget nih. Artinya pesan-pesan Quran itu belum pernah sampai ke diri kita. Kita belum bicara paham, tapi minimal pesan Quran udah pernah sampai ke kita. Nah, makanya PR sekarang, coba ngaji, rutinkan ngaji tiap hari, baca ayat, baca juga terjemah. Itu istiqomahin itu aja dulu. Kalau teman-teman udah hafal Quran, oh Masya Allah, murajaah jalan terus. Tapi baca Quran plus dengan artinya, dalam rangka tadabbur, itu jangan ditinggali. Targetnya gimana? Nggak usah banyak-banyak. Sehari 1/4 juz aja, atau 2 lembar setengah, 5 halaman. Itu nggak berat loh. Setiap selesai sholat 1 halaman aja. Ringan banget itu. Yang penting konsisten istiqomah. Itu selama 4 bulan, insya Allah khatam tuh 30 juz. Kalau sehari 1 juz, berarti sebulan doang, 30 hari. Itu PR ya, teman-teman. Catat. Ngaji, baca arti. Ngaji, baca arti, 1/4 juz aja sehari. Oke, Catat Masya ya, Allah. teman-teman. Dicatat ya, ada PR dari Kamu Jamil. Nah, semoga aja besok kita berkesempatan undang Kamu Jamil lagi, nanti PR-nya di story. Rutin ngaji dan terjemah. Kemudian satu pertanyaan lagi dari Faris, silakan diambil. Satu pertanyaan terakhir ya, silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muzamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Faris Zohir dari Purwokerto. Masya Allah. Saya sudah mengikuti Bang Muzamil sejak lama dari YouTube dan Instagram. Dan saya benar-benar terinspirasi dengan Abang dan ingin juga menjadi seorang arsitek dan imam sholat seperti Abang. Amin. Lalu Jadi yang jauh lebih baik lah insya Allah. Jangan kayak saya ya. Karena saya juga masih banyak kurangnya loh. Masya Allah. Oke. Dan untuk itu, saya sekarang sedang proses untuk berhijrah, Bang. Dengan mulai untuk menghafal. Dan juga, tetapi untuk sampai sekarang, saya belum menemukan guru untuk memperbaiki tajwid dan irama. Tapi saya setiap hari itu selalu menonton video Abang untuk memperbaiki tajwid dan iramanya. Tapi saya rasa saya belum cukup, Bang. Sehingga saya ingin untuk bisa bertalaki langsung dengan Abang. Tetapi saya tidak tinggal di Bandung, Bang. Jadi pertanyaannya? Apakah saya dapat bertalaki dengan Abang tetapi melalui media online, Bang? Ya, silakan sekarang kalau mau. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk di surat Al-Fatihah, Bang. Ya, silakan. Menggunakan irama apa, Bang? Terserah ya. Irama, jadi gini ya teman-teman. Irama itu sebenarnya hanya metode dakwah ya. Supaya orang-orang awam itu senang dulu deh sama Quran. Gitu. Tapi yang level berikutnya adalah gimana kita bisa tersentuh dengan memang Al-Quran. Karena memang Quran itu mukjizat. Karena kita pahami maknanya begitu indah bahasanya. Begitu mukjizat setiap huruf-hurufnya. Wah, itu luar biasa kalau kita bisa ngerasain
kedahsyatan atau kemukjizatan Al-Qur'an dari segi itu, makanya butuh belajar. Tapi kalau buat orang awam kan udah berinteraksi dengan Quran dengan motivasi irama itu aja udah syukur. Jadi sebenarnya irama itu masih hal yang sangat rendah sekali. Makanya jangan sampai irama itu jadi tujuan akhir. Ya makanya kalau ngajinya belum tuntas gitu, kita kira wah bisa ngaji dengan irama itu udah luar biasa, udah segala-galanya. Padahal masih ada yang jauh lebih wajib, yaitu tajwid. Jadi kalau kita lagi memperbaiki tajwid, irama itu dipinggirin dulu lah. Jadi irama bukan jadi soal. Boleh apa aja, yang penting tajwidnya dulu benar. Jangan sampai irama udah keren banget tapi tajwid berantakan, tetap aja nggak akan indah bacaannya. Mohon maaf Ya, Pak Farid, mengingat waktu yang singkat, bisa diganti saja Fatihahnya dengan Al-Ikhlas mungkin? Gimana? Halo, Kak Faridnya mau video? Ini mana nih yang mau talaki? Ini mau lagi? Ta'uz basmalah aja. Udah, 3 ayat aja. Ta'uz basmalah 3 ayat aja ya. Mohon maaf. Baik. Ajam ya, Bang. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Mana ini? Yang talaki ini mana nih? Kok saya nggak kelihatan ya videonya? Faridnya di ini juga di spotlight. Kak Farid videonya di on kan ya? Masya Allah. Oh iya. Kak Farid. Iya. Sudah? Iya, coba ketika ngaji pitch-nya itu jangan ketinggian ya. A'udzubillah. Jadi kayak maksa gitu. Jadi jangan berlebihan. Baik, Pak. Jadi itu cepet capek dan dengarnya juga nggak santai. Yang nyaman dengan suara antum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup. Masya Allah, tabarakallah. Secara umum bacaannya udah cukup baik, cukup bagus. Cuma tinggal artikulasinya lebih diperjelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika fathah lebih dibuka mulutnya, ketika dhammah dimoncongin mulutnya. Ketika kasrah ditipisin bacaannya. Nah, lebih jelas lagi, jangan kayak kumur-kumur ya. Biar jelas. Terus kalau mau bahas sifatul huruf satu-satu itu akan panjang. Hati-hati di huruf ain ya. A'udzu jangan sampai dari hidung. Bukan a'u. Ya, itu harus dilatih lagi kayaknya ya. Pakhrajnya dari tengah kerongkongan. Coba antum tonton video Syekh Aiman Suwaid. Udah pernah lihat belum? Belum, Bang. Nah, coba catat ya. Syekh Aiman Suwaid itu referensi tajwid dunia. Beliau itu ahli qiraat, ulama ahli qiraat dari Suriah. Yang bacaannya fasih banget, dengerin aja bacaan beliau, tiru sepersis mungkin. Lihat gimana mulut beliau, gimana bunyinya. Kalau bisa mendekati beliau, insya Allah itu bacaannya akan semakin bagus. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terus belajar ya, kalau bisa ketemu dengan guru secara offline. Biar bisa belajar adab juga. Soalnya kalau secara online, ada hal yang nggak tersimak dengan baik gitu. Karena media ini kan terbatas ya. Baik, jasa Allah Kak Jamil. Masya Allah, tabarakallah. Sudah memberi kesempatan Kak Farid untuk ngaji bareng ya kali ini. Nah, kita cukupkan untuk 3 pertanyaan saja. Insya Allah untuk di next info kita akan sambung lagi. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum tersampaikan. Nah, tadi kita sudah tarik kesimpulan tentang bagaimana sih milenial muslim seharusnya kita harus kreatif di era COVID ini. Kemudian juga tugas kita sebagai milenial muslim untuk bangkit, untuk membangkitkan kejayaan Islam dan pelajari sejarah Islam dengan benar, maka kita tidak butuh lagi motivator, gitu ya. Nah, sekarang kita mau minta lagi motivasi dari kamu Jamil dan juga mungkin bisa berdoa bersama agar wabah COVID ini segera hilang. Seperti itu kamu Jamil? Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang keliru, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan, bukan ilmu yang sekedar menjadi wawasan. Barakallahu fikum. Saya mohon undur diri, pamit dari teman-teman semuanya. Saling mendoakan ya teman-teman. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alamin. Jazakallahu khair, Kang Jamil. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya tentang COVID, tidak hanya tentang satu dua hal, tapi mencakup banyak hal yang kamu sudah sharing bersama sebagai sekolah. Dan Cinta mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Sobat Desa sudah bergabung bersama kami. Dan sekali lagi Cinta mau menyampaikan bahwa InsTalk ini kami hadirkan rutin 1 bulan 4 kali. Dan untuk InsTalk pada Sabtu depan kita dengan pembicara Ustadz Wajdi Hasim dengan tema How to Deliver, bagaimana penyampaian dakwah, dan nanti dibahas juga tentang bagaimana cara berbijaksana untuk menggunakan sosial media, kemudian tentang LGBT, tentang lain sebagainya. Maka untuk Sobat Desa jangan lupa langsung mendaftar aja, hubungi nomor admin Islamic Event Corner. Dan kita mau sampaikan juga untuk infak yang sudah Sobat Desa salurkan, itu akan kami salurkan untuk pemberdayaan wifi, pengadaan mulai dari pemasangan dan pembayaran setiap bulannya akan kita salurkan kepada panti asuhan dan juga pondok pesantren yatim duafa. Jadi insya Allah karena Sobat Desa sudah menyalurkan infak di jalan Allah untuk menuntut ilmu, dan kami juga akan menyalurkan kepada yatim duafa seperti itu ya. Dan semoga pertemuan kali ini, pertemuan Cinta, Kamu Zambi dan juga Sobat Desa bisa berlanjut sampai jannah Allah sejajarnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Islamic Event Corner, karena di situ kita akan rutin mengajarkan giveaway dan juga akan ada kuis, dan juga yang sudah sampaikan akan ada lomba menarik yang hadiahnya puluhan juta rupiah. Selain itu juga berkesempatan untuk tur ke Turki dan 3 negara lainnya, nanti bareng kita dan tim dari Islamic Event Corner. Jadi jangan lupa untuk follow, dan untuk pendaftaran InsTalk masih ke nomor admin Islamic Event Corner. Dan untuk sertifikat akan kita kirimkan via WhatsApp atau email maksimal H+3 seperti itu. Dan jangan lupa untuk jargonnya tim Islamic Event Corner. Be happy, be productive, proud to be Muslim. Oke, kita akhirkan saja pertemuan kita hari ini karena sudah menjelang maghrib. Minta mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Kita sambung lagi di InsTalk minggu depan. Jangan lupa mendaftar. Bilangi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib.